Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pertemuan kali ini nih di bagian yang kedua, di poin yang kedua atau poin yang B ya. Nah, anak-anak, jika sudah kita melihat yang kemarin itu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara di bagian yang pertama, maka kita melanjutkan yang kedua. Nah, pada gambar di bagian yang kedua di sini ada beberapa sidang ya di gambarnya di sini. Nah, dari gambar yang kalian bisa amati di video YouTube ini, kalian bisa mengamati bahwasanya sidang ini merupakan bentuk sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas apa saja isi ataupun tujuan dari BPUPKI. Kali ini masuk ke materi yang lain yang berbeda, yaitu tentang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, anak-anak semuanya, mari simak video pembelajarannya secara hati-hati dan baik-baik. Nah, sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, kita perlu pahami terlebih dahulu, tetap sama ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Ini adalah agar kalian dapat memahami proses dan tujuan PPKI di Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan di Indonesia ya. Itu tujuan yang ingin kita harapkan bersama-sama. Baik, semangat anak-anak semuanya. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dimulainya proses itu berarti sejarahnya ya. Kita harus mempelajari bagaimana sejarah dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu. Nah, berangkatnya atau asal mulanya itu adalah dari berita kekalahan Jepang kepada sekutu. Nah, minggu lalu kita sudah tahu ya, ada 2 bom yang dilancarkan oleh sekutu atau Amerika Serikat ke Jepang. Yang pertama, Hiroshima. Yang kedua, ada Nagasaki. Nah, alasan kenapa kok mengebom Hiroshima dan Nagasaki? Untuk Jepang agar menyerah dan tidak menguasai pada Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Itu alasan kenapa sekutu melakukan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, berangkat dari situlah didengar oleh para pemuda kita pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, anak-anak semuanya, pada tanggal 7 Agustus 1945 itu ada 2 peristiwa penting. Nah, peristiwa yang pertama adalah dibubarkannya apa? BPUPKI. Nah, di samping dibubarkannya BPUPKI ada peristiwa yang kedua, di situ dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, alasannya kenapa pada tanggal 7 Agustus 1945 itu dilakukan pembubaran BPUPKI? Karena bangsa Indonesia pada saat itu agar tidak mengalami intervensi. Karena kenapa? Salah satu wakil ketua yang ada di BPUPKI itu ada Ichibangese Yoshio, yang artinya itu adalah wakil dari Jepang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka pihak Indonesia itu membubarkan BPUPKI agar terbebas dari intervensi dari Jepang. Nah, berita tersebut itu didengarkan oleh Sultan Syahrir lewat radio tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang sudah Bapak uraikan di awal tadi, yang pertama adalah alasannya adalah karena BPUPKI terlalu banyak intervensi dari Jepang. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi ya, ini alasan terbentuknya. Terus yang kedua, di samping karena terlalu banyaknya intervensi dari pihak Jepang, yang kedua adalah karena BPUPKI tugasnya hanya untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Itu catatannya ya.
Jadi BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu tentang dasar negara, sidang yang kedua tentang konstitusi. Nah, dasar negara dan konstitusi di sini itu menjadi tugas utama dari BPUPKI. Konstitusi itu apa? Konstitusi itu secara sederhananya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kayak gitu, ya. Nah, yang berikutnya, PPKI itu memiliki tujuan. Nah, tujuan dibentuknya PPKI di sini apa kira-kira? Sedikitnya ada 3 yang perlu kita lihat bersama-sama anak-anak. Yang pertama adalah agar terbebas dari intervensi Jepang. Nah, kalau itu alasannya dan itu juga merupakan tujuannya kenapa dibentuk PPKI. Di samping itu, PPKI melanjutkan perjuangan dari BPUPKI yang masih belum selesai, yaitu apa? Untuk mengesahkan dasar negara dan konstitusi. Nah, di situ dasar negara dan konstitusi. Dasar negara kita Indonesia itu apa? Ya, kita kenal sebagai Pancasila. Nah, sedangkan konstitusi itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kalau yang ketiga, berhasil melakukan sidang pertama setelah proklamasi. Nah, sidang pertama PPKI itu setelah proklamasi kemerdekaan berarti tanggal 18 Agustus 1945. Itu proses yang ketiga. Nah, selanjutnya anak-anak, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan pada sehari sebelum kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu dimaknai ada 2 peristiwa. Yang pertama ada peristiwa Rengas Dengklok dan ada tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok di sini. Nah, tentu anak-anak sudah tidak mendengarkan istilah Rengas Dengklok di sini bukan barang baru lagi ya. Artinya di sekolah dasar pun juga pernah dipelajari tentang ini. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang antara lain Sukarni, Wihkana, Adit, dan Khairul Saleh ya, yang kita kenal dengan perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Karena alasan apa? Karena alasan agar yang pertama adalah mendesak para golongan tua itu Soekarno dan Hatta ya, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah menculik dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terintervensi oleh Jepang. Karena kenapa? Karena pada saat itu Jepang itu sangat dekat dengan Soekarno dan Hatta. Nah, sebenarnya sudah dijanjikan kemerdekaan itu tidak pada tanggal 17 Agustus, sudah dijanjikan oleh Jepang. Namun ketika melihat janji-janji tersebut, para kaum muda atau para pemuda Wihkana, Adit, dan Khairul Saleh itu menganggapnya bahwasanya janji dari Jepang hanya sekedar janji yang artinya tidak pernah terimplementasikan. Terbukti pada saat ini sejarah mencatat bahwasanya kita melakukan proklamasi kemerdekaan, bukan pemberian kemerdekaan. Nah, seperti itu anak-anak semuanya. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kerjakan PTS-nya, penilaian tengah semesternya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.